Yo nih, naikin 1 oktav analisismu. Ngapain Gibran, Jokowi? Kita udah tahu itu. Kita naikkan 1 oktav. Mari kita pandang ke depan. Apa yang mungkin akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Situasi hari ini, tadi sudah disebutkan, ada pertemuan antara krisis politik dengan krisis ekonomi. Krisis politik itu ditandai dengan pemilu tidak demokratis, lembaga negara yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sekaligus ketidakpercayaan publik pada pengelola negara. Dan itu semua sudah terjadi. Kita menunggu satu hal untuk sampai pada puncaknya, yaitu krisis ekonomi. Kita sudah rasakan bahwa krisis ekonomi sudah masuk pada fase takbiratul ihram, sudah masuk pada rakaat pertama, ditandai dengan dolar yang naik, yang tidak dipahami oleh negara, pengelola negara, bahwa itu adalah tanda-tanda betapa gagalnya ia dalam mengelola ekonomi kita. Prabowo boleh bangga pada MBG, tapi kita cek fakta di lapangan bahwa ide soal MBG tidak pernah terjadi hari ini. Ide soal multiplier effect tidak terjadi hari ini. Saya rasa momentum kita untuk menyempurnakan gerakan ada di depan mata. Dan itu memang dimulai dari pengkonsolidasian ide kita tentang kenapa perubahan itu harus ada. Kerusakan yang telah diciptakan oleh Soeharto dalam 32 tahun itu dikalahkan oleh Jokowi dalam 10 tahun. Kerusakan yang diciptakan oleh Jokowi dalam 10 tahun itu dikalahkan oleh Prabowo dalam 1 tahun. Kita semua pernah lakukan kesalahan. Memilih pemimpin bodoh adalah kesalahan, tapi membiarkannya terus berkuasa adalah kebodohan. Jadi kapan kita hentikan Prabowo Gibran? Terima kasih. Jadi kemarahan yang tidak ada arah itu sekedar marah. Anda bayangkan, kemarahan kita pun tidak bisa diorganisir secara epistemik, tidak bisa diorganisir secara ideologi. Jadi kita marah ke semua arah, itu masalahnya. Ganti, jatuhin saja rezim itu. Oke. Berarti Anda pro Gibran? Enggak. Anda bilang semua satu paket rezim mau diganti. Secara konstitusi, presiden diganti, Gibran naik. Wah, Pak Rocky berpikir taktis, strategis. Bukan, saya hanya mau uji kelurusan pikiranmu. Jadi saya balik pada soal tadi. Tidak ada forum untuk berdebat secara masuk akal, untuk berdebat secara ideologis, untuk berdebat bahkan secara psikologis. Yang bahaya adalah ada the big brother lihat, wah, ribut di situ. Ini anti Jokowi, ini anti Prabowo, ini anti Jokowi dan Prabowo. Deep state global membaca itu. Jadi kita tidak tahu sebetulnya arah dunia kita kemana. Orang bilang kan the beginning of the end. Kita setuju the beginning of the end. Ya, ada hal yang bisa ucapin Yuda. The beginning of the end penting. Lebih penting lagi the beginning after the end. 2 hari setelah jatuh Karno membaca peta dunia sehingga kalau dia dicaci maki hari ini nggak ada oh, dia tahu peta dunia waktu itu. Dia jadi otoriter, dia tahu rakyat kita masih feodal. Kita kasih analisis bukan kebenaran. Merdeka sekarang, ya tapi Anda bersekutu dengan Jepang. Momentum itu ada. Sultan Syarif nggak mau merdeka di situ. Dia mau didik dulu orang supaya begitu merdeka ada otak. Jadi kita biasakan untuk marah secara ideologis. Rocky Gerung ada tidak netral. Maksudnya, ya Anda mesti sama perlakukan Prabowo dengan Jokowi. Oke.
Dalam diskusi bedah buku Marhainisme di Surabaya, Rocky Gerung merespons dengan pedas kritik yang menyebutnya terlalu lunak pada Prabowo. Ia mengaku terus dipaksa untuk mengkritik Prabowo dengan porsi yang sama seperti saat mengkritik Jokowi. Dengan sinis, Rocky membalas, "Oke, saya akan ikuti perintahmu untuk mengkritik Prabowo. Saya netral nggak?" Nah, itu baru netral. Saya netral karena you perintah, bukan karena kehendak saya, goblok. Ia menjelaskan secara rasional mengapa kritiknya berbeda. Jokowi sudah 2 periode dengan akumulasi kebijakan bermasalah, seperti Omnibus Law. Sementara Prabowo baru 1 periode. Rocky menegaskan dirinya bukan pembenci buta, melainkan pengkritik yang mengandalkan data dan kebijakan. Lebih jauh, Rocky memperingatkan bahaya gerakan massa tanpa ideologi. Kemarahan yang tidak ada arah itu sekadar marah tanpa arah. Fasisme doyan orang bodoh. Gerakan sosial yang tidak dituntun oleh organisasi, tidak dituntun oleh anggaran dasar, betul-betul bisa jadi liar. Ia menutup dengan seruan agar generasi muda kembali ke ranah gagasan. Buku ini dimaksudkan untuk membatalkan demagogi dan kita pindah pada pedagogi. Jadi cuma beli 2, 1 buat pacarmu, bisa 3, 1 buat pacar, 1 buat selingkuhan. Supaya terlihat kamu jujur di dalam membagi cinta maupun membagi ilmu itu. Oke, kita mulai dengan ide tadi bahwa waktu Indonesia dimerdekakan sampai sekarang tidak ada satu pikiran otentik dihasilkan oleh tokoh manapun kecuali Marxisme. Jadi Marxisme itu kontrak sosial baru yang ditemukan oleh Bung Karno di dalam upaya dia untuk memahami realitas kehidupan bangsanya sendiri. Itu yang otentik. Dengan cara itu kita merawat kejujuran Bung Karno. Dia nggak ngutip-ngutip proletariat, dia paham proletarianisme, tapi dia tidak mengadopsi konsep proletar. Puncak kontroversi terjadi ketika Rocky Gerung menceritakan pengalamannya di sebuah forum Universitas Islam Indonesia. Ia mengaku disuruh menaikkan oktav, alias memperkeras kritik terhadap Prabowo. Namun dengan nada sarkastik, ia justru membalikkan logika tersebut. Di UII itu, "Tio, naikkan oktavmu." "Oh iya, saya naikkan oktavmu." Apa yang dibikin? Prabowo jadiin kucing. Itu bukan naikin oktav, itu turunin oktav. Rocky menegaskan bahwa ia tidak pernah menghindari kritik, tetapi kritik harus memiliki substansi dan metodologi yang jelas. Ia juga membela diri atas ucapannya yang Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.